Kalau aku bilang ada teknologi keamanan data yang bisa menyimpan 30.000 terabyte hanya dalam 1 ons dan tahan sampai 1 juta tahun, kalian percaya nggak ya? Dan ternyata teknologi itu adalah DNA. Dan hari ini aku bakal nge-review paper yang sangat menarik di bidang kriptografi di masa depan. Nah, judul papernya itu adalah A Survey on DNA-Based Cryptography and Steganography oleh Mahjabin DKK tahun 2023. Nah, paper ini itu bukan cuma eksperimen biasa teman-teman, tapi juga mengsurvei secara komprehensif dengan menganalisis, membandingkan, dan memetakan semua metode kriptografi dari DNA. Mengingat keamanan digital makin kritis seperti adanya pencurian data sampai ancaman quantum computing yang bisa mematahkan algoritma klasik, para peneliti itu mulai mencari solusi dan mencari alternatif. Dan ternyata jawabannya adalah ada di DNA itu sendiri, teman-teman. Nah, mengapa sih DNA? Karena kapasitas DNA itu sangat besar dan mempunyai kesalahan yang sangat rendah. Dan selain itu, dia juga memiliki kemampuan secara paralel dan kompleksitasnya itu sangat tinggi, teman-teman. Jadi DNA itu bukan cuma informasi lengkap seperti biologis biasa, tapi dia juga punya struktur yang sangat cocok untuk mengacak, menyimpan, dan menyembunyikan data secara relevan seperti itu. Nah, paper ini tuh menjawab pertanyaan utama kita, yaitu sejauh mana DNA bisa digunakan untuk kriptografi dan steganografi. Nah, apa saja tekniknya, kelebihannya, kekurangannya, dan arah riset mana di masa depan mana saja. Seperti itu. Nah, Melisi itu membagi teknologi keamanan digital berbasis DNA ini menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah Natural DNA Cryptography, yaitu pesan digital yang dikonversi ke DNA biologi sungguhan, lalu disintesis di lab, lalu diproses secara kimia. Nah, untuk proses ini, untuk metode yang pertama ini, Natural DNA Cryptography itu tuh keamanannya sangat tinggi, tetapi dia itu sangat mahal dan lambat, sehingga kalau diterapkan di luas itu tuh masih sangat kurang, teman-teman. Nah, yang kedua adalah Pseudo DNA Cryptography. Nah, ini tuh paling di highlight di paper karena ini yang paling relevan dan untuk dunia komputer itu sangat bisa diterapkan. Nah, pesan itu tidak disimpan dalam DNA biologis, melainkan didistribusi menjadi urutan A, C, T, G secara digital. Jadi itu prosesnya itu seperti kita menginput teks, lalu teks itu diubah menjadi biner, lalu ketika diubah menjadi biner, teks tersebut akan diubah menjadi kode DNA, yaitu A, C, G, T. Nah, setelah itu baru dioperasi DNA secara digital, entah itu digeser atau kan gitu kan. Nah, setelah itu baru diubah menjadi biner lagi dan diubah menjadi teks biasa lagi. Nah, teknik pseudocode ini tuh memberikan enskripsinya tuh lebih kompleks, lalu menambah lapisan kerandoman dari enskripsinya itu. Nah, terus otomatis dengan adanya menambah lapisan kerandoman itu, para peretas itu sulit menemukan data-data yang kita olah seperti itu. Nah, terus juga pengaplikasiannya itu tanpa lab biologi, teman-teman, jadi cukup menggunakan komputer aja. Nah, yang ketiga itu adalah DNA based steganography. Nah, kalau kriptografi itu mengacak pesan, tapi kalau steganografi itu menyembunyikan pesan. Nah, peneliti itu menyisipkan data ke dalam urutan DNA, karena kemungkinan kombinasi DNA itu kan harapannya dengan adanya hal tersebut mendeteksinya itu tuh mustahil, dan data itu yang bikin kita tuh mengamankannya tuh lebih kuat seperti itu. Nah, dari puluhan penelitian yang direview, penulis itu menyimpulkan bahwa DNA based cryptography punya prospek yang sangat besar untuk keamanan data. Lanjut, untuk pseudo DNA cryptography adalah yang paling menjanjikan untuk implementasi teknisnya. Lalu untuk tantangan riset itu masih ada seperti biaya, kompleksitas metode, dan standarisasi algoritma. Lalu untuk kesimpulannya adalah
DNA bukan cuma masa depan biologi, tapi juga masa depan cyber security. Ketika teknologi cyber berbasis DNA matang, cara dunia menjaga privasi dan keamanan data akan berubah secara total. Saya Davina Azelia Tara dengan NIM 230413037. Terima kasih sudah menonton. Link citasi paper ada di deskripsi video. Kalau kamu suka review jurnal seperti ini, jangan lupa like dan komen ya. See you!